Selama lebih dari 2000 tahun kekaisaran Tiongkok, hanya satu wanita yang secara terbuka menggunakan gelar tertinggi di negara itu. Dia tidak disebut ratu, juga tidak hanya memerintah sebagai istri atau ibu seorang kaisar. Sebaliknya, dia menyatakan dirinya sebagai kaisar Tiongkok. Namanya adalah Wu Zetian. Dia meninggal lebih dari 1300 tahun yang lalu. Namun hingga sekarang, pandangan terhadap dirinya masih terbagi. Bagi sebagian orang, dia adalah pemimpin yang cerdas dan hebat yang melawan sistem yang dikuasai oleh laki-laki. Namun bagi yang lain, dia adalah wanita kejam yang rela menyingkirkan bahkan keluarganya sendiri demi mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Selama berabad-abad, versi dirinya yang lebih gelaplah yang terus diceritakan. Dia digambarkan sebagai haus kekuasaan, licik dan tidak berbelas kasihan. Ada beberapa catatan kuno yang menuduhnya membunuh anaknya sendiri. Tapi ada masalah besar dengan cerita-cerita itu. Banyak catatan tentang Wu Zetian ditulis oleh para sejarawan yang hidup setelah zamannya. Sebagian besar dari mereka adalah bagian dari sistem yang meyakini bahwa hanya laki-laki yang boleh memerintah sebagai kaisar. Dalam tradisi Tiongkok kuno, kaisar dianggap sebagai putra langit, laki-laki yang mendapat izin dari surga untuk memerintah. Jadi ketika seorang wanita mengklaim gelar itu, dia tidak hanya merebut takhta. Sebaliknya, dia juga menantang kepercayaan yang telah lama dipegang. Tentang apa sebenarnya peran perempuan dalam pemerintahan dan masyarakat? Karena itu, sulit untuk mengetahui mana dari cerita tentang dirinya yang benar-benar terjadi dan mana yang dibuat untuk merusak namanya. Yang jelas, Wu Zetian bukanlah perempuan biasa yang tiba-tiba mendapatkan kekuasaan. Ayo, mari kita pelajari lebih lanjut kisahnya. Dia lahir pada tahun 624 di keluarga kaya. Ayahnya adalah seorang pejabat pemerintah dan juga pengusaha sukses yang mendukung pendirian dinasti Tang. Karena keluarganya kaya, dia bisa belajar membaca, menulis, serta mempelajari sejarah, politik, dan sastra. Ini bukan kesempatan yang umum bagi banyak perempuan pada masa itu. Saat dia berusia 14 tahun, dia terpilih untuk masuk ke istana kekaisaran sebagai selir berpangkat rendah atau gundik Kaisar Taizong. Seorang selir adalah perempuan yang tinggal di istana dan bisa menjadi pendamping kaisar. Tapi tidak semua selir dekat dengannya. Setiap selir memiliki pangkat yang jelas, dan banyak dari mereka bersaing untuk mendapatkan perhatian. Istana kekaisaran sangat besar. Istana ini penuh dengan pejabat, penjaga, pelayan, istri, dan selir kaisar. Di tempat seperti ini, kecantikan saja tidak cukup. Kamu harus pandai bergaul dengan orang lain, memahami politik, dan menghindari musuh. Satu kata yang salah bisa menghancurkan posisimu. Pada awalnya, Wu hanya diberi posisi rendah. Tidak ada bukti kuat bahwa dia menjadi favorit Kaisar Taizong. Tapi selama berada di istana, dia melihat bagaimana pemerintahan terkuat di Asia Timur bekerja. Dia belajar bagaimana kaisar memilih pejabat, bagaimana perintah dibuat, dan bagaimana keluarga-keluarga besar bersaing untuk mendapatkan pengaruh. Ketika Kaisar Taizong meninggal pada tahun 649, hidup Wu di istana pun diperkirakan akan berakhir. Menurut tradisi, para selir yang tidak memiliki anak dari kaisar yang telah wafat akan dikirim ke biara Buddha. Di sana, mereka mencukur rambut dan hidup sebagai biarawati, biasanya tidak pernah kembali ke istana kekaisaran, dan Wu juga dikirim ke sana. Namun dia tidak tinggal lama di sana. Dia kembali ke istana pada masa kaisar baru Gaozong, putra dari Taizong. Tidak semua detailnya jelas tentang bagaimana hal itu terjadi. Menurut catatan sejarah, mungkin mereka sudah memiliki hubungan sebelum Taizong meninggal. Ada kemungkinan juga dia dikembalikan ke istana sebagai bagian dari persaingan antara istri dan selir favorit Gaozong. Apapun alasan sebenarnya, disinilah awal mula kenaikannya yang pesat. Dia mendapatkan kepercayaan dari Kaisar Gaozong dan perlahan-lahan naik pangkat. Mereka memiliki anak-anak dan posisinya di dalam istana menjadi semakin kuat. Pada tahun 655, Gaozong mencopot permaisuri Wang dan mengangkat Wu sebagai permaisuri yang baru. Bersamaan dengan itu, satu lagi saingan Wu, selir Xiao, juga kehilangan kekuasaannya. Disinilah mulai muncul beberapa kisah paling kejam tentang Wu. Menurut para penulis sejarah berikutnya, bayi perempuan Wu meninggal, dan Wu menuduh permaisuri Wang sebagai pelakunya. Ada sejarawan yang mengatakan bahwa Wu sendiri yang membunuh bayi itu untuk menjatuhkan saingannya. Namun, tidak ada bukti langsung tentang bagaimana sebenarnya bayi itu meninggal. Kisah-kisah yang menuduh Wu itu baru ditulis setelah kejadian tersebut. Dan mungkin hal ini dipengaruhi oleh politik
dan penolakan keras terhadap seorang pemimpin perempuan. Ada juga cerita bahwa tangan dan kaki permaisuri Wang dan selir Xiao dipotong sebelum mereka dimasukkan ke dalam wadah berisi arak. Kemungkinan besar Wu memang membunuh para pesaingnya. Politik di istana kekaisaran memang kejam dan banyak juga kaisar laki-laki yang melakukan pembunuhan serupa. Namun detail paling mengerikan dari cerita itu sulit dibuktikan benar-benar terjadi persis seperti itu. Yang lebih pasti adalah dia berhasil menyingkirkan orang-orang yang menghalangi kenaikannya. Dan ketika dia sudah menjadi permaisuri, dia tidak hanya diam di belakang suaminya. Dia sangat aktif ikut campur dalam pemerintahan. Dia membaca laporan, mendengarkan rapat-rapat, dan memberikan nasihat kepada kaisar. Gaozong sering sakit-sakitan. Seiring kondisinya memburuk, semakin banyak tugas yang diambil alih oleh Wu. Ada kalanya mereka berdua bersama-sama menghadapi para pejabat. Mereka bahkan disebut sebagai dua orang bijak karena keduanya sama-sama terlibat dalam pemerintahan. Ketika Gaozong meninggal pada tahun 683, Wu menjadi ibu suri. Artinya, dia adalah ibu dari kaisar yang baru. Dan dia bisa memerintah sebagai wali raja ketika anaknya belum siap. Tapi dia tidak membiarkan anak-anaknya yang dia tempatkan di tata memiliki kebebasan yang sebenarnya. Salah satu anaknya dicopot setelah hanya sebentar karena katanya mencoba membuat keputusan sendiri. Anak itu digantikan oleh anak lain yang lebih mudah dikendalikan. Dia juga punya anak lain bernama Li Xian yang pernah menjadi putra mahkota. Dia dituduh berkhianat sehingga diasingkan dan akhirnya dipaksa untuk bunuh diri. Tidak jelas apakah Wu yang memerintahkan kematiannya. Namun, kejadian itu menunjukkan bahwa dia siap menempatkan kekuasaan negara di atas keluarganya sendiri. Pada tahun 690, Wu mengakhiri pemerintahannya dari balik tahta. Dia menurunkan anaknya dan mendeklarasikan dirinya sebagai kaisar. Dan dia menggantikan dinasti Tang dengan dinasti Zhou miliknya sendiri. Namun ini juga tidak bertahan lama. Tindakannya merupakan pelanggaran besar terhadap sistem yang sudah menjadi kebiasaan. Untuk pertama kalinya, seorang wanita tidak hanya mengendalikan kaisar, sebaliknya dia sendiri yang menjadi kaisar. Usianya sudah lebih dari 60 tahun ketika dia mengambil gelar tersebut. Namun dia sudah lama memiliki kekuasaan yang sebenarnya sebelum itu. Secara keseluruhan, dia menjadi kekuatan penting dalam pemerintahan selama hampir setengah abad. Sebagai permaisuri, ibu suri, wali raja, dan akhirnya menjadi kaisar, dia menggunakan cara-cara keras terhadap para lawannya. Dia memiliki polisi rahasia dan mendorong orang-orang untuk melaporkan pejabat yang dicurigai menentangnya. Banyak musuh, baik yang nyata maupun yang dicurigai, diselidiki, diasingkan, atau dibunuh. Jadi tidak benar juga menggambarkan dia hanya sebagai korban tak bersalah dari sejarah yang salah. Memang ada bagian dari pemerintahannya yang sangat kejam. Tapi pertanyaannya, apakah dia benar-benar lebih kejam daripada banyak kaisar laki-laki lainnya? Atau apakah kekejamannya lebih diperhatikan hanya karena dia seorang perempuan? Dalam abad-abad berikutnya, kisah-kisah tentang pembunuhan dan pengkhianatan hampir menutupi apa yang telah dia lakukan sebagai seorang pemimpin. Namun, ada jenis bukti lain yang perlahan-lahan mulai muncul dari dalam tanah. Di sekitar bekas ibu kota Tang, Chang'an, yang sekarang menjadi bagian dari Xi'an modern, banyak makam kuno telah digali. Di dalamnya, para arkeolog menemukan mural, pakaian, perhiasan, patung-patung tembikar, dan batu nisan berinskripsi. Semua itu menunjukkan bagaimana orang-orang hidup, pekerjaan apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka berpakaian, dan apa posisi mereka di masyarakat. Ada patung-patung kecil musisi, pelayan, pedagang, tentara, bangsawan, dan orang asing yang datang ke Tiongkok melalui jalur perdagangan yang luas. Semua itu menunjukkan bahwa Chang'an adalah kota yang kaya dan berskala internasional. Ada orang-orang yang berasal dari Asia Tengah dan wilayah lain yang membawa produk, musik, mode, dan ide-ide baru. Tapi ada satu hal lagi yang menarik perhatian mereka. Dalam beberapa seni makam dari periode Tang, terlihat perempuan-perempuan yang menunggang kuda, berolahraga, dan mengenakan pakaian yang biasanya diasosiasikan dengan laki-laki atau orang asing dari Asia Tengah. Ini tidak berarti bahwa semua perempuan dan laki-laki langsung menjadi setara. Laki-laki masih menguasai sebagian besar pemerintahan dan keluarga. Perempuan kaya dan bangsawan juga lebih bebas dibandingkan dengan rakyat biasa. Namun bukti menunjukkan bahwa beberapa perempuan pada masa dinasti Tang memiliki kebebasan bergerak yang lebih luas daripada yang kita kira. Mereka memiliki kehadiran yang lebih besar dalam kehidupan publik, mode, hiburan, dan kalangan istana tertentu. Pakaian dan patung-patung kecil tidak dapat membuktikan bahwa Wu saja adalah alasan dari semua perubahan ini. Beberapa perubahan sudah dimulai sebelum dia menjadi kaisar.
Namun, keberadaan seorang wanita di posisi tertinggi mungkin telah memberikan ruang yang lebih besar bagi para wanita yang ingin melampaui batasan lama. Kisahnya menjadi lebih dalam ketika para arkeolog menemukan benda-benda yang selama ini hanya dikenal lewat teks-teks kuno. Salah satunya adalah mahkota Phoenix yang sangat mewah dari periode Tang. Phoenix adalah simbol yang sejak lama dikaitkan dengan anggota perempuan keluarga kekaisaran. Mahkota itu terbuat dari emas, hiasan logam, dan banyak batu permata kecil, serta mutiara. Ini bukan sekadar perhiasan biasa. Ini menunjukkan kekayaan, keahlian para pengrajin, dan tingginya posisi wanita yang memilikinya. Selama berabad-abad, para sejarawan hanya membaca tentang mahkota seperti ini. Sekarang ada benda aslinya yang bisa dipelajari. Dan seiring semakin banyak bukti yang ditemukan, semakin jelas bahwa gambaran lama tentang Wu Zetian sebagai wanita yang kejam dan serakah saja tidaklah cukup. Ini tidak menghapus kenyataan bahwa banyak orang meninggal di bawah kepemimpinannya. Namun ini menunjukkan bahwa kisah hidupnya jauh lebih luas daripada kejahatan-kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Untuk mengetahui apa sebenarnya pengaruhnya terhadap Tiongkok, kita juga harus melihat bukan hanya apa yang ditulis oleh para lawannya, tetapi juga hal-hal yang ditinggalkan oleh zamannya sendiri. Mahkota Phoenix yang ditemukan di makam Li Cui bukan hanya perhiasan mewah. Ini juga merupakan bukti yang jelas tentang betapa kayanya dan luasnya koneksi dinasti Tang Tiongkok dengan bagian lain dunia. Pembuatan mahkota ini sangat detail. Para pengrajin menggunakan kawat tipis, butiran emas kecil, mutiara, induk mutiara, kaca, dan batu-batu berwarna-warni. Jika dilihat secara keseluruhan, mahkota ini tampak seperti burung dengan ekor yang mengembang. Yang lebih penting adalah asal-usul dari bahan-bahan yang digunakan. Ada batu-batu dan dekorasi yang kemungkinan berasal dari Asia Tengah, India, Iran, dan wilayah di sekitar Samudra Hindia. Artinya, beberapa bagian dari mahkota ini telah menempuh perjalanan ribuan kilometer sebelum sampai di Chang'an. Li Cui berasal dari cabang jauh keluarga kerajaan Tang, dan dia meninggal beberapa dekade setelah masa Wu Zetian. Jadi mahkota ini bukanlah bukti langsung atas kepemimpinan pribadi Wu. Namun ini menunjukkan jenis masyarakat yang kaya, mahir dalam seni, dan terhubung dengan negara lain yang berkembang pada masa dinasti Tang. Ketika makamnya dibuka, makam itu belum pernah disentuh oleh para pencuri. Perhiasan yang dulu menempel di rambutnya pun masih ditemukan. Para spesialis secara perlahan menyusun potongan-potongan kecil itu satu persatu untuk membentuk kembali hiasan kepala tersebut. Li Cui juga memegang ulat sutra giok. Ulat sutra sangat penting karena dari sinilah sutra berasal, salah satu produk terpenting Tiongkok. Sutra digunakan untuk pakaian, hadiah bagi para pemimpin, dan perdagangan. Nilainya sangat tinggi karena ringan, indah, dan sulit untuk dibuat. Sutra dipertukarkan dengan kuda, kaca, batu permata, rempah-rempah, logam, obat-obatan, dan produk lain dari luar Tiongkok. Disinilah Chang'an menjadi penting. Kota ini bukan hanya ibu kota pemerintahan. Ini juga merupakan pusat perdagangan besar di mana berbagai produk bertemu. Orang, agama, dan ide dari berbagai bagian Asia juga bertemu di sini. Jalur sutra bukanlah satu jalan saja. Ini adalah jaringan luas dari berbagai rute yang menghubungkan Tiongkok, Asia Tengah, India, Persia, Timur Tengah, dan Eropa. Di sepanjang rute ini bukan hanya produk yang melakukan perjalanan. Para pedagang, biksu, diplomat, pengrajin, musisi, dan cendekiawan juga ikut serta. Mereka membawa makanan, musik, pakaian, kepercayaan, dan teknologi mereka. Itulah sebabnya Chang'an menjadi salah satu yang terbesar dan kota paling internasional pada masanya. Di pasar-pasarnya, sutra dan keramik lokal bisa dibeli. Bersama dengan kaca impor, rempah-rempah, batu permata, kerajinan logam, dan makanan dari tempat-tempat yang jauh. Keterkaitan ini juga terlihat pada mural utusan asing yang datang ke istana kekaisaran. Tidak selalu bisa dipastikan dari mana tepatnya setiap orang yang ada di mural itu berasal. Namun jelas bahwa banyak delegasi asing yang datang ke istana Tang untuk perdagangan, diplomasi, hadiah, atau perjanjian militer. Bagi Wu Zetian, diplomasi sangat penting. Dia tidak menghindari penggunaan kekuatan militer, namun dia juga menggunakan duta besar, perjanjian, upeti, dan hubungan dengan negara-negara tetangga. Pada tahun 692, pasukannya berhasil merebut kembali posisi penting Tang di cekungan Tarim. Ini penting karena wilayah itu dilalui oleh jalur-jalur yang menghubungkan Tiongkok dan Asia Tengah. Ketika pemerintah menguasai oasis, jalan, dan pos militer, lebih mudah untuk melindungi kafilah. Namun, hal ini tidak membuat jalur sutra sepenuhnya aman. Bahaya dari perampok, perang, pemberontakan lokal, dan cuaca ekstrim tetap ada.
Namun kehadiran dinasti Tang yang lebih kuat membantu perdagangan dan komunikasi tetap hidup. Di Chang'an ada dua pasar utama. Pasar timur lebih dekat dengan para pejabat dan keluarga kaya, sedangkan pasar barat lebih dikenal dengan pedagang asing dan produk impor. Di sana, orang bisa membeli makanan, kain, logam, obat-obatan, kulit, dan perlengkapan menulis. Ada gudang, kanal, jembatan, dan jalan-jalan yang sudah dilalui oleh gerobak. Para arkeolog bahkan menemukan jejak roda di tanah. Pemerintah juga sangat ketat mengawasi harga, ukuran, jam buka, dan ketertiban pasar. Melalui jalur sutra, anggur, wijen, rempah-rempah, barang pecah belah, batu permata, dan alat musik sampai ke Tiongkok. Jadi ini tidak hanya memperkaya kas kekaisaran, ini juga mengubah makanan, mode, musik, seni, agama, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Bukan Wu Huzechan yang memulai jalur sutra. Jalur itu sudah ada jauh sebelum dia lahir. Namun pada masa kekuasaannya, pemerintah mempertahankan dan memperkuat jalur penting ini untuk perdagangan, diplomasi, dan keamanan. Seiring masuknya kekayaan ke ibu kota, istana kekaisaran juga menggunakan arsitektur untuk menunjukkan kekuasaannya. Salah satu simbol terbesarnya adalah Istana Daming. Wu bukanlah orang pertama yang membangunnya. Pembangunannya dimulai pada masa Kaisar Taizong dan diperluas pada masa Kaisar Gaozong. Pada tahun 663, istana kekaisaran pindah ke sana. Karena Wu sudah aktif berpartisipasi dalam pemerintahan, tempat ini menjadi lokasi penting dalam kehidupan politiknya. Seluruh kompleksnya sangat besar, ada halaman yang luas, aula upacara, kantor pemerintahan, tempat tinggal, taman, serta area untuk olahraga dan hiburan. Gerbang Danfeng adalah pintu masuk selatan yang besar. Gerbang ini dirancang tinggi dan lebar agar siapapun yang masuk langsung merasakan kekuasaan kaisar. Harus melewati area terbuka yang luas sebelum sampai ke aula utama. Pesannya sederhana, seorang individu terasa kecil di hadapan kekaisaran. Salah satu bangunan terpenting di sana adalah Aula Hanyuan, tempat diadakannya upacara besar dan penyambutan utusan asing. Ada juga Aula Lindi yang digunakan untuk jamuan makan, pertemuan diplomatik, dan penyambutan. Pertunjukan musik dan tari juga diadakan di sana. Ini bukan sekadar pameran atau unjuk kebolehan, ini adalah strategi politik. Ketika para tamu terkesan dengan besarnya istana dan kekayaan istana, pesan bahwa dinasti Tang Tiongkok adalah pusat kekuasaan menjadi semakin kuat. Lebih mudah juga untuk mendorong negara lain agar berdagang, mengirim upeti, atau menghindari konflik. Istana yang megah ini juga bukan sekedar kediaman kaisar. Disinilah dibahas hukum, pajak, kampanye militer, pengangkatan pejabat, hubungan luar negeri, dan pasokan makanan. Disinilah juga masuk berita dari provinsi-provinsi yang jauh dan perbatasan. Di dalam kompleks ini terlihat dua sisi kepemimpinan Wu Zetian. Di satu sisi ada kontrol yang ketat dan rasa takut terhadap musuh politik. Di sisi lain, ada pemerintahan yang terhubung dengan negara lain, mendapatkan keuntungan dari perdagangan, menerima budaya asing, dan mampu mempertahankan pusat kekuasaan yang sangat besar. Ini tidak berarti bahwa setiap bagian Tiongkok itu kaya dan damai, tapi jelas bahwa masa pemerintahannya tidak hanya membawa kehancuran semata. Perhiasan yang ditemukan, bahan impor, pasar, mural, dan fondasi istana yang digali menunjukkan kenyataan yang lebih rumit. Tiongkok pada masa Wu Zetian adalah sebuah kekaisaran yang kuat, kaya, dan berskala internasional. Dan dia menggunakan perdagangan, diplomasi, militer, dan arsitektur untuk menunjukkan bahwa dialah yang benar-benar berada di pusat kekuasaan. Istana Daming itu tidak hanya sangat besar, lokasinya juga unik. Bekas istana kekaisaran terletak di tengah bagian utara Chang'an, sesuai dengan tata letak tradisional ibu kota. Namun istana Daming dibangun di luar tembok kota lama. Bagi Wu Zetian, ini menjadi pusat kekuatan barunya. Disinilah dia bisa meninggalkan citranya sebagai selir berpangkat rendah dan menunjukkan dirinya sebagai pemimpin sejati sebuah kekaisaran yang kuat. Namun Wu tahu bahwa istana besar saja tidak cukup. Dia juga membutuhkan dukungan dari rakyat biasa. Salah satu senjata terkuatnya adalah agama Buddha. Banyak orang Tionghoa pada masa itu yang mengikuti agama ini. Selain itu, agama Buddha lebih terbuka terhadap gagasan seorang wanita yang memiliki otoritas spiritual dan politik yang tinggi dibandingkan dengan sistem Konfusianisme tradisional. Wu Munggus menggunakan ajaran Buddha untuk menunjukkan bahwa kepemimpinannya mendapat restu dari langit. Dia mendukung pembangunan dan renovasi kuil, pagoda, serta patung-patung. Pembuatan patung dan penerjemahan teks-teks suci Buddha juga didukung olehnya.
Salah satu bangunan yang dikaitkan dengannya adalah Pagoda Angsa Liar Besar di Chang'an. Bangunan ini pertama kali dibangun pada tahun 652 untuk menyimpan kitab suci Buddha yang dibawa dari India oleh biksu bernama Xuanzang. Ketika struktur pertama rusak, bangunan ini dibangun kembali pada masa Wu Zetian. Bangunan ini dibuat lebih tinggi dan lebih mengagumkan agar bisa terlihat dari bagian kota yang jauh. Tinggi aslinya tidak diketahui secara pasti. Namun jelas bahwa ini adalah salah satunya. Ini adalah salah satu bangunan Buddha terbesar pada masanya. Hubungan Wu dengan Gua Longmen di Luoyang lebih jelas. Seluruh area ini memiliki ribuan patung Buddha yang diukir di gua-gua dan lereng gunung. Yang terbesar di antaranya adalah Bairoka Virokana Buddha yang tingginya lebih dari 56 kaki. Bairoka Virokana melambangkan cahaya dan kekuatan yang menjangkau seluruh dunia. Wu memberikan dukungan besar dalam pembangunan monumen ini. Sudah lama ada kepercayaan bahwa wajah patung tersebut diambil dari wajah Wu Zetian. Namun, belum ada bukti yang cukup untuk membuktikan hal itu. Yang pasti, dia menggunakan proyek ini untuk menghubungkan kepemimpinannya dengan kekuatan dan kebijaksanaan Buddhisme. Bukan hanya agama yang menjadi alasan mengapa dia tetap berkuasa. Wu juga memahami bahwa sulit memimpin sebuah negara jika rakyat dan tentaranya kelaparan. Di dalam Luoyang, pemerintah menggunakan lumbung besar untuk menyimpan biji-bijian yang dibawa dari daerah lain melalui sungai dan kanal. Biji-bijian disimpan di lubang penyimpanan yang dalam dan besar. Lubang ini ditutup dengan hati-hati agar tidak mudah dimasuki air, angin, tikus, dan serangga. Persediaan ini dapat digunakan untuk gaji dan makanan para pejabat serta tentara. Persediaan ini juga bisa dikeluarkan ketika hasil panen kurang, harga tinggi, atau terjadi bencana. Wu bukanlah penguasa pertama yang menggunakan lumbung negara. Sistem seperti ini sudah lama menjadi bagian dari pemerintahan Tiongkok. Namun pada masa kekuasaannya, Luoyang sangat penting sebagai pusat politik dan pusat persediaan. Lumbung makanan yang besar membantu mendukung ibu kota, militer, dan pemerintahan pada saat dibutuhkan. Dia juga tidak sepenuhnya bisa mengandalkan keluarga aristokrat lama. Banyak dari mereka menentang seorang kaisar perempuan. Jadi, Wu memperluas pencarian pejabat-pejabat yang cakap di luar kalangan elit tradisional. Dia memberikan nilai lebih besar pada ujian kekaisaran dan kemampuan pribadi. Karena hal ini, lebih banyak pria terpelajar dari keluarga yang tidak memiliki koneksi kuat dengan istana mendapat kesempatan untuk masuk ke pemerintahan. Sistem ini tetap tidak terbuka untuk semua orang. Masih dibutuhkan uang dan pendidikan untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian. Namun, hal ini membantu mengurangi kendali beberapa keluarga berkuasa dan memungkinkan Wu membentuk kelompok pejabat baru yang lebih langsung bergantung padanya. Ada juga perempuan yang memiliki pengaruh besar di istananya. Yang paling terkenal adalah Sangguan Wan-er. Ayah dan kakeknya dihukum setelah menentang Wu. Sangguan tumbuh sebagai pelayan istana, tetapi bakatnya dalam menulis, sastra, dan urusan pemerintahan menarik perhatian. Pada masa kejayaannya, ada juga perempuan yang menentang Xiangguan, namun dia tetap bertahan. Untuk bertahan hidup harus mematuhi perintah kekaisaran. Dia memiliki peran besar dalam politik istana, sehingga para penulis modern menyebutnya sebagai Perdana Menteri Perempuan. Tapi itu bukanlah gelar resminya. Lebih tepat dikatakan bahwa dia adalah seorang penasihat, penulis, dan pejabat istana yang berpengaruh dengan akses langsung ke pemimpin tertinggi. Kenaikannya menunjukkan bahwa Wu siap memanfaatkan bakat, bahkan jika itu berasal dari seorang wanita atau dari keluarga yang dulunya adalah musuhnya. Namun, itu tidak berarti bahwa semua perempuan memiliki kedudukan yang setara. Beberapa perempuan pada masa dinasti Tang lebih bebas dalam berpakaian, berbisnis, bepergian, menikah, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik dibandingkan dengan periode lainnya. Namun sebagian besar pemerintahan, properti, dan keluarga tetap dikendalikan oleh laki-laki. Yang lebih aman untuk dikatakan adalah bahwa kehadiran Wu dan perempuan seperti Xiangguan Wan'er telah memperluas peran perempuan yang terlihat di istana. Setelah masa Wu, para pemimpin berikutnya berusaha mengembalikan kendali laki-laki seperti sebelumnya. Makam Xiangguan Wan'er ditemukan pada tahun 2013. Ada bagian dari makam tersebut yang sengaja dihancurkan, tetapi tidak pasti siapa yang memerintahkan dan kapan tepatnya kehancuran itu terjadi. Epitafnya menunjukkan bahwa hidupnya lebih rumit daripada cerita lama. Dia tidak hanya mengikuti perintah Wu atau penguasa lainnya. Dia juga memiliki posisi politik sendiri dan beberapa kali dikabarkan mencoba mencegah perebutan kekuasaan yang berbahaya. Namun keberhasilan Wu tidak bisa menghapus bagian berdarah dari kepemimpinannya. Dia menggunakan informan, polisi rahasia, investigasi, pengasingan, dan eksekusi terhadap musuh-musuh yang dicurigai. Banyak anggota keluarga kerajaan dan bangsawan yang tewas dalam konflik politik pada masa pemerintahannya.
Ada juga cerita yang mengaitkannya dengan kematian cucunya, Putri Yongtai. Menurut beberapa buku sejarah kuno, sang putri, suaminya, dan saudaranya dihukum setelah mereka mengkritik orang-orang kesayangan Wu. Namun, epitaf di makam sang putri menunjukkan hal yang berbeda. Mungkin dia meninggal karena kehamilan atau persalinan yang sulit, sehingga tidak bisa dipastikan bahwa dia diracuni atas perintah Wu. Sumber-sumber kuno saling bertentangan dan tidak ada cukup bukti untuk memastikan adanya pembunuhan. Inilah bagian tersulit dalam menganalisis Wu Zetian. Tidak benar untuk langsung menerima setiap cerita kejam tentang dirinya. Namun, juga tidak benar untuk menjadikannya hanya sebagai korban tak bersalah dalam sejarah. Memang dia menggunakan kekerasan untuk melindungi posisinya. Banyak kaisar laki-laki juga melakukan hal yang sama. Namun hal itu tidak membuat perbuatannya menjadi dapat diterima. Saat usianya bertambah tua, keadaan istana menjadi semakin kacau. Saudara Jiang Yiji dan Jiang Changzong yang dekat dengan Wu memiliki pengaruh besar. Banyak pejabat percaya bahwa mereka menggunakan hubungan mereka dengan kaisar tua untuk mengendalikan penunjukan dan keputusan pemerintahan. Sementara itu, persaingan terus berlanjut antara para pendukung dinasti Zhou yang didirikan Wu dan mereka yang ingin mengembalikan keluarga kerajaan Tang. Ada juga bukti bahwa pencarian pengampunan spiritual sangat penting baginya. Pada tahun 700, dia memerintahkan pembuatan sebuah tablet emas kecil dan mengirimkannya ke Gunung Song, salah satu gunung suci di Tiongkok. Tertulis di tablet itu permohonan agar dosanya diampuni. Tablet itu ditemukan oleh seorang petani lebih dari 1.200 tahun kemudian. Ini adalah satu-satunya benda pribadi yang diketahui milik Wu Zetian yang ditemukan dengan inskripsi jelas yang secara langsung merujuk padanya. Kita tidak tahu apakah dia benar-benar menyesal atau ini bagian dari upacara keagamaan publik. Tapi jelas dia ingin menunjukkan bahwa dia mengakui dirinya sendiri. Sebagai seseorang yang memiliki dosa-dosa, dia perlu diampuni. Saat tubuhnya semakin melemah, musuh-musuhnya justru semakin kuat. Pada tahun 705, sekelompok pejabat tinggi dan jenderal memasuki istana. Mereka membunuh dua bersaudara Jiang dan memaksa Wu untuk mengembalikan tahta kepada putranya, Zhongzong. Secara resmi dia turun dari jabatannya. Ini bukanlah abdikasi yang sepenuhnya sukarela. Ini terjadi setelah dia kehilangan kemampuan untuk menahan kudeta. Saat itu usianya sudah lebih dari 80 tahun. Hanya beberapa bulan kemudian, dia meninggal dunia. Dinasti Tang dipulihkan dan Wu dimakamkan bersama suaminya, Kaisar Gaozong, di makam Qiangling. Kompleks mausoleum ini sangat besar dan dibangun mengelilingi sebuah gunung. Di jalan menuju makam terdapat patung-patung prajurit, pejabat, hewan, dan utusan asing. Patung-patung ini menunjukkan luasnya hubungan dan pengaruh kekaisaran yang pernah mereka pimpin. Ada satu benda di sana yang menjadi simbol paling terkenal dari Wu Zetian. Sebuah monumen batu besar tanpa tulisan pujian resmi di depannya. Ini disebut prasasti tanpa tulisan. Ada berbagai penjelasan mengapa ini dibiarkan kosong. Mungkin dia percaya bahwa kata-kata tidak cukup untuk menggambarkan pencapaiannya. Mungkin dia membiarkan generasi berikutnya yang menilainya. Mungkin juga keluarganya tidak mencapai kesepakatan tentang bagaimana menggambarkan seorang wanita yang mengambil gelar kaisar dan untuk sementara menggantikan dinasti Tang. Kita tidak tahu pasti mana alasan yang sebenarnya, tapi keheningan monumen itu memang cocok untuknya. Wu Zetian bukanlah sekadar pahlawan, juga bukan sekadar penjahat. Dia adalah seorang politisi ulung yang menggunakan agama, perdagangan, pasokan makanan, reformasi pemerintahan, propaganda, dan kekuatan militer untuk memperkuat kekaisaran. Dia memberikan kesempatan kepada orang-orang berbakat yang tidak berasal dari keluarga paling berkuasa. Dia juga menunjukkan bahwa seorang perempuan mampu memimpin dalam sistem yang dibuat untuk laki-laki. Namun bersamaan dengan itu, dia menggunakan rasa takut dan kekerasan terhadap orang-orang yang mungkin menghalanginya. Lebih dari 1.300 tahun setelah kematiannya, monumennya masih tetap kosong. Bukan karena tidak ada cerita tentang dirinya, tetapi karena terlalu banyak fakta yang saling bertentangan dalam hidupnya untuk dirangkum dalam satu penilaian.